Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita lanjut lagi nih. Kita mau gali lebih dalam bab ke-13 dari Zero to One, judulnya Seeing Green. Yap, bab yang menarik banget. Kita bakal lihat kenapa kok di awal 2000-an itu banyak banget perusahaan clean tech atau teknologi bersih gitu ya, yang ya ambruk total. Padahal niatnya baik banget loh. Betul, dan kebutuhannya jelas ada kan secara sosial. Tapi ya gitu, Semangatnya tinggi banget ya waktu itu soal energi hijau, sampai kayak ada gelembung gitu. Mirip-mirip .com lah ya, satu dekade sebelumnya. persis. Banyak investor ikut-ikutan aja lihat ide besarnya, energi hijau. Tapi perusahaannya sendiri seringkali nggak punya rencana bisnis yang solid gitu. Nah, menariknya kan, kegagalan ini justru jadi pelajaran penting ya. Till di bab ini mengurai ada 7 pertanyaan kunci, katanya sih setiap bisnis harus bisa jawab ini kalau mau sukses. Dan clean tech ini gagalnya ya secara umum karena mereka nggak punya jawaban bagus buat pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, coba kita bedah satu-satu ya, 7 pertanyaan ini. Pertama, pertanyaan rekayasa. Maksudnya gimana tuh? Apa harus bikin teknologi baru banget? Intinya, teknologinya itu harus terobosan, bener-bener lompatan, bukan cuma perbaikan dikit-dikit. Til bilang harus 10x lebih baik. Wah, 10x ya. Iya, nah clean tech ini seringnya nggak nyampe segitu. Contohnya Solindra itu panel surya bentuk silinder, ternyata malah kurang efisien dibanding yang daftar biasa. Jadi secara teknologi aja udah kalah start. Jadi bukan cuma inovatif ya, tapi harus radikal bedanya. Oke, pertanyaan kedua, waktu. Apakah ini waktu yang tepat buat mulai? Bukannya waktu itu pas banget ya, isu pemanasan global lagi naik daun? Nah, ini dia. Banyak yang mikir gitu, waktunya pas, tapi mereka salah. Salah analogi. Mereka kira kemajuan panel surya bakal secepat hukum Moore di microchip. Eksponensial gitu. Oh, padahal? Padahal ternyata jauh lebih lambat. Linear aja kemajuannya. Jadi momentum yang diharapkan ya, nggak secepat itu datangnya. Oke. Timing itu krusial dan sering salah dibaca ya. Lanjut, ketiga, pertanyaan monopoli. Ini maksudnya gimana? Harus langsung gede gitu bisnisnya? Bukan. Bukan langsung jadi raksasa, tapi mulainya itu fokus kuasai pangsa pasar yang besar. Tapi di pasar yang kecil dulu. Spesifik banget. Jadi dominasi ceruk pasar dulu ya? Iya, perusahaan clean tech ini banyak yang langsung nyemplung ke pasar gede yang kompetitif banget. Nggak punya strategi buat dominasi satu niche dulu. Akhirnya ya kejebak perang harga. Masuk akal sih. Fokus di awal itu penting. Keempat, pertanyaan orang. Nah, kalau ini kayaknya standar ya di semua startup. Tim yang tepat. Ya, ini sih fundamental banget ya. Tim yang solid, punya keahlian pas, visi yang sama. Krusial di mana-mana. Termasuk clean tech. Nggak ada tim bagus ya susah. Setuju. Kelima, pertanyaan distribusi. Nah, ini sering kelewat kayaknya ya. Udah bikin produk bagus, nggak bisa nyampein ke konsumen. Persis. Banyak yang fokus di produk, lupa cara jualannya. Contohnya Better Place itu, yang idenya stasiun ganti baterai mobil listrik. Teknologinya oke, tapi mereka gagal. Gagal ngejelasin dan masarin konsepnya ke pasar. Jadi distribusi itu bukan cuma soal ngirim barang ya, tapi juga komunikasi ke pasar. Betul banget. Gimana cara produk itu diterima dan dipahami konsumen? Oke. Keenam, pertanyaan daya tahan. Maksudnya, posisi pasar kita ini bisa bertahan nggak ya 10-20 tahun lagi? Waduh, ini susah nebaknya pasti. Susah, tapi wajib dipikirin. Banyak clean tech nggak antisipasi persaingan global ya, terutama dari China yang tiba-tiba bisa bikin panel surya murah banget. Ouch. Terus, mereka juga kaget sama kemajuan teknologi fracking gas alam. Tiba-tiba harga energi fosil jadi murah lagi. Jadi daya tarik energi terbarukan agak berkurang. Wah, iya ya. Kena dari dua sisi itu. Oke, terakhir nih. Ketujuh. Pertanyaan rahasia. Apa nih maksudnya rahasia? Kayak resep rahasia gitu? Haha, bukan resep masakan. Tapi lebih ke, apakah kita punya insight unik, peluang unik yang orang lain nggak lihat? Sesuatu yang nggak konvensional. Jadi bukan cuma ide umum gitu ya? Nah itu dia, kebanyakan clean tech cuma ngandalin kebenaran umum. Dunia butuh energi bersih. Ya semua orang juga tahu itu. Itu bukan rahasia bisnis. Nggak ada keunikan spesifik yang jadi keunggulan mereka. Jadi kalau dirangkum, kegagalan clean tech ini kompleks ya. Bukan cuma soal teknologinya kurang canggih, tapi lebih ke strategi bisnis dasarnya, salah baca pasar, timing, nggak mikirin monopoli kecil,
Distribusi, daya tahan, sama nggak punya rahasia. Iya, kurang lebih begitu rangkumannya, Til. Tapi kan ada yang berhasil juga. Tesla itu contoh paling sering disebut. Kenapa mereka bisa beda? Nah, Tesla ini menarik. Til bilang mereka berhasil karena ya mereka bisa jawab ke 7 pertanyaan tadi. Coba kita lihat. Oke, gimana tuh? Momen krusial itu ya terus? Monopoli. Mereka nggak langsung lawan semua produsen mobil. Mereka mulai dari pasar mobil listrik mewah, diciptain pasar itu dan didominasi dulu. Orang, timnya solid, dipimpin pendiri yang visioner ya kan? Distribusi. Mereka bikin jalur distribusi sendiri, langsung ke konsumen. Nggak lewat dealer biasa ya? Betul. Daya tahan. Mereka bangun merek yang kuat banget, terus inovasi terus-menerus. Dan rahasia. Nah, ini dia rahasianya. Apa rahasia Tesla? Rahasianya, kata Til, Tesla itu paham kalau clean tech itu bukan cuma soal lingkungan, tapi juga soal fenomena sosial. Status. Maksudnya, orang kaya, target pasar awal mereka itu pengen kelihatan hijau, peduli lingkungan, tapi juga pengen tetap kelihatan keren. Keren itu nomor 1. Tesla fokus bikin mobil yang keren banget, titik. Kebetulan mobil itu listrik dan ramah lingkungan. Wah, jadi bukan mobil ramah lingkungan yang keren, tapi mobil keren yang kebetulan ramah lingkungan. Kurang lebih gitu insight-nya. Mereka nggak jual pengorbanan demi lingkungan, tapi jual kemewahan dan teknologi masa depan. Ini yang banyak dilewatkan pesaingnya. Ini pelajaran penting banget sih. Jadi kebutuhan sosial yang gede, kayak energi bersih ini, itu nggak otomatis jadi peluang bisnis yang gede juga ya? Banget. Kalau nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan bisnis fundamental tadi, ya susah. Niat baik dan pasar potensial aja nggak cukup. Harus ada strategi yang jelas, keunggulan nyata. Kegagalan clean tech ini jadi pengingat keras ya? Betul, harus ada bisnis sense-nya juga. Nah, ini mungkin jadi bahan pemikiran menarik buat Anda yang mendengarkan. Di tengah banyak banget isu sosial yang kita hadapi dan butuh solusi, gimana caranya kita bisa bedain mana yang cuma harapan baik bersana, sekedar hype, dan mana yang benar-benar peluang bisnis nyata? Peluang yang punya rahasia unik dan jawaban solid buat 7 pertanyaan tadi. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke, sampai di sini dulu penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.